It's Seeker Time. Halo Family Seeker, kali ini kita bakal ngobrolin aktor legendaris Hong Kong lagi. Namanya itu Michael Mew Kiwai. Nah kalian pasti udah pernah denger dong namanya ya. Kalau lihat muka pasti kenal, familiar banget deh mukanya. Mukanya muka-muka apa? Muka-muka pengkhianat. muka nyebelin gitu ya. Ya kalau gue inget-inget zaman dulu dia sering jadi tokoh. Awalnya jadi jagoan atau berkhianat. Iya betul Gitu kan. sekali. Kalau sekarang dia tuh sebenarnya mukanya lebih karismatik. Ya. Tapi lagi-lagi bisa jadi jagoan, bisa jadi penjahat juga. Betul. Dan memang dia tuh salah satu aktor yang paling terkenal di Hong Kong di era 80-an. Di film-film silat ya. Betul. Nah yang tadi lu bilang nih. Yang bikin dia ngetop tuh waktu dia berperan sebagai Yu Hong. Karakter antagonis di serial televisi The Legend of the Condor Heroes tahun 1983 tuh. Versi yang jadul ya. Yoi. Karena kan ada versi baru lagi nih kan Heroes. Jadi gimana ceritanya? Ikutin terus ya. Mainkan. Michael Mew lahir di Soushan, Zhejiang, China pada tanggal 18 Juni 1958. Jadi sekarang nih usianya udah nggak muda lagi, udah 66 tahun. Iya betul. Tapi gue rasa dia tuh makin tua makin keren. Oh iya. Ya tadi gue bilang makin karismatik ya. Terus apa lagi? Selain makin keren apa lagi? Kalau gue baca nih, kulitnya tuh agak gelap. Oke. Badannya tegap. Oh iya, terus? Jadi kelihatan makin eksotis dan maco. Oh ngomongnya kok kayak ngelamain gitu, cocok ya bro? Ini yang nulis skrip bukan gua. Bukan gua juga. Ini pasti yang nulis skrip cewek. Jadi waktu Michael umurnya 5 tahun, dia tuh udah pindah ke Hong Kong bareng ibunya. Katanya sih mau nyusul bokapnya yang udah tinggal di sana. Oke. Jadi Michael tuh sebenarnya jarang banget ketemu sama bapaknya. Soalnya bapaknya ini kerja di kapal niaga, kapal laut ya. Jadi lebih banyak berlayarnya. Ya, lebih banyak di laut ya. Bang Toyib lah. Tapi waktu Michael ini mau lulus SMA, bokapnya tuh kena penyakit Kak ya. Sakit cancer ya. Dan akhirnya dia harus meninggal. Akhirnya Michael ini terpaksa keluar sekolah dan kerja jadi tukang kayu bro. Buat ngidupin keluarganya. Tapi memang gak lama kemudian dia tuh udah mulai terjun ke dunia acting. Oh ceritanya mirip Harrison Ford. Iya. Harrison Ford jadi tukang kayu dulu sebelum jadi jadi aktor ya. Sama yang di Alkitab ada bro. Oh iya. Itu juga terkenal. Nah memang istilahnya gimana sih awalnya dia bisa meniti karir ya di bidang entertainment. Jadi waktu itu di bulan September tahun 1979, waktu umur dia 21 tahun, Michael tuh masuk akademi acting di TVB. Nah yang kerennya, waktu masa pelatihan aja, dia tuh udah dapat peran-peran kecil di beberapa drama besar nih. Oke, jadi memang dia secara penampilan itu menjual. Iya betul sekali. Memang waktu itu contoh dramanya tuh berjudul The Bund. The Bund nih booming loh. Booming. Karena ada Om Choi Yun Fat. Wah iya, waktu itu tahun berapa ya? Tahun 80 ya? 1980. Benar-benar. Lalu memang debut resminya tuh di drama The Adventures tahun 1980 juga tuh. Nah di sana memang dia masih peran pendukung. Tapi dia udah melakukan udah resmi nih. Ya, gua debut awal di layar kaca. Setelah Michael Mew lulus dari akademi TVB tadi, dia memang langsung ditawarin jadi pemeran utama loh guys. Di drama thriller The Lonely Hunter di tahun 1981. Langsung tuh ya. Jadi nggak butuh lama dari tahun 80 dia itu langsung jadi dapat peran utama di tahun 81. Keren banget itu. Keren banget. Terus di 81 sampai 86 dia bareng Tony Leung, Andy Lau, Felix Wong dan Ken Tong itu dikenal sebagai Five Tigers. Itu mereka semua udah kita bahas ya. Iya. Five Tigers of TVB ini grup yang isinya 5 aktor muda yang paling populer di Hong Kong pada waktu itu. Oh iya, ini ada gosipnya juga katanya TVB ini mau bikin Five Tigers yang versi milenium. Wah, kira-kira siapa nih ya yang masuk nih ya? Kepilih nggak ya gue? Kayaknya kepilih bro. Gue kepilih, tapi yang ke-6. Yang ke-6 ya. Jadi kucing loh. Tapi memang jadi aktor muda yang populer itu nggak gampang bro. Nah Michael tuh harus syuting terus-terusan karena memang kejar tayang ya. Mumpung lagi kondang-kondangnya lagi hot-hotnya dia sikat terus. Tapi memang dari situ ya ada efeknya bro. Dia tuh pernah cerita kalau dia tuh kerjanya tuh 5 hari 5 malam tanpa istirahat yang cukup. Jadi sampai kalau dia tuh jalannya sempoyangan bro. Untung nggak selesai gitu ya. Iya itu dia. Jadi memang capek banget sih.
Makanya dia sama Andy Lau tuh akhirnya mutusin buat nggak perpanjang kontrak lagi sama TVB. Oh, jadi kayak diperah juga Iya. ya bro ya. Jadi betul, akhirnya tuh di tahun 1987 Michael ini keluar dari TVB. Oke. Terus gimana tuh setelah keluar dari TVB? Ternyata setahun setelah dia keluar dari TVB, memang dia tuh agak susah dapat pekerjaan atau dapat job yang oke ya. Oke, ya. Dia memang coba lanjutin berkarir acting sendiri, tapi nggak gampang lah. Nggak gampang, nggak lancar gitu ya. Untungnya dia tuh ada bisnis. Keren. Udah sempat invest di bisnis kacamata. Jadi walaupun dia nggak berakting, tetap ada income. Ini kacamata bikinan dia deh. Ini juga. Sama ya. Tapi karena karir aktingnya ini nggak maju-maju, akhirnya dia mutusin fokus ke bisnis kacamata aja. Iya sih, benar juga. Jadi selama tahun 90-an, Michael Mio ini ngejalanin bisnis kacamata namanya The Optical Center. Oh, kalau di Indonesia tuh kayak optik Melawai bro, ada di mana-mana gitu ya. Dan bisnisnya ini ternyata cukup berhasil ya? Iya, karena berkembang sampai ke Kanada dan ke mainland China. Wah, keren sih. Jadi walaupun beraktingnya lagi vakum, bisnisnya jalan. Hebat pintar bisnisnya. Jadi setelah 14 tahun berkutat di dunia kacamata nih ya. Nah, di tahun 2002-nya Michael tuh memutuskan untuk menjual bisnis kacamatanya itu ke Luxottica. Seharusnya kalau agak belibet ya, agak susah soalnya. Dan perusahaan ini ternyata dari Italia loh. Iya. Perusahaan gede ini bro. Kalian tahu nggak Luxottica itu apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi itu tuh dia tuh pegang lisensi bingkai kacamata buat brand-brand terkenal kayak Chanel, Prada, Giorgio Armani dan banyak lainnya. Iya. Mungkin itu ya. bingkainya itu dia yang pegang tuh. Wih, ini berarti kalau dipercaya untuk pegang brand-brand yang kayak tadi, ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ternyata setelah bisnisnya ini sudah terjual, Michael itu comeback ke dunia acting. Tapi bedanya sekarang dia udah punya duit. udah udah jadi investor yang sukses lah ya. Betul. Tahun 2005 dia itu main di drama polisi lah. Jadi dia memang selalu mainnya tuh drama-drama ya. Iya, judulnya di Academy. Actingnya di sini tuh bikin dia masuk dalam nominasi aktor terbaik. Keren loh. Walaupun sayangnya belum menang. Iya, tapi udah masuk nominasi aja tuh udah hebat. Dari ratusan aktor, termasuk misalnya 5 besar itu udah prestasi ya. Prestasi dong. Dan memang filmnya juga sukses banget. Iya. Sampai dibikin beberapa sequel dan spin-off. Ada di Academy kedua, On the First Beat, di tahun 2006, dan juga Academy yang ketiga, itu di tahun 2009. Iya, betul. Oke, berarti kan tadi itu dia sampai masuk nominasi, tapi walaupun belum menang. Dia akhirnya menang nggak, bro? Menang dong. Menang ya? Karena di tahun 2014, dia itu membintangi drama juga. Sama lagi ya. Judulnya Land Walker. Di sini nih dia udah bisa balik jadi pemain utama. Ya. Dramanya ini hits banget sampai-sampai dibikinin season keduanya. Dengan judul Land Walker The Prelude tahun 2017. Melalui drama ini, Michael tuh akhirnya menang penghargaan aktor terbaik di TVB Star Awards Malaysia di tahun 2017. Akhirnya menang juga ya. Hebat loh dia. Tahun 2020-nya, drama ini dibikin season ketiga. Judulnya Land Walker Bullfight. Jadi memang karena sukses lanjut terus. Nggak sampai Cinta Fiti ke-7 gitu. Sampai pegel udah. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang karirnya dia, di actingnya dia, sampai dia akhirnya bisnis, udah gitu dia balik lagi sampai dapat penghargaan. Nah, untuk masalah percintaannya gimana, bro? Jadi Michael ini memang ya kan aktor lawas ya. Jadi kita balik ke tahun 1981. Dia itu ketemu sama aktris Hong Kong yang namanya Jamie Chick. Iya. Ketika itu ya kurang lebih tuh terjadinya tuh di Cinta Lokasi. Oke. Cinlok ya. Pas syuting drama TVB yang judulnya You Only Live Twice. Wow. Ya, terus gimana lagi dari sini dari Cinlok jadi pacaran. Oke. Terus? Sebenarnya Michael sama Jamie ini udah kenal sejak di kelas acting. Oh, udah lama banget berarti kenalnya ya? Mungkin udah curi-curi pandang tapi masih ragu-ragu nih. Belum berani ya. Terus. Nah, jadi baru ada something-nya pas syuting bareng di film ini. Akhirnya pacaran tuh mereka. Iya. Nah, ada fun fact-nya nih. Fun fact-nya itu Jamie Chick ini salah satu dari
5 aktris yang paling cantik di Si TVB. ceweknya nih ya. Yoi. Berarti si cowoknya 5 Five Tiger. Tigers, Five Tiger. ini 5 yang tercantik. Wah keren. Coba berarti kan cocok banget tuh ya. Cocok. Tapi sayangnya bro, walaupun mereka ini cocok ya, kalau kita lihat cocok ya, sayangnya mereka putus. Oh putus. Dan cuma setahun pacarannya. Aduh sayang banget. Tapi di tahun 1983, Michael Muni sempat pacaran sama Anita Mui. Oh Anita Mui. The Legend. The Legend. Yoi. Ya. Kita pernah bahas juga. Ya. Tapi lagi-lagi nggak lama. Mereka tuh ada ceritanya nih, ketemunya pas syuting Summer Kisses Winter Tears. Habis putus dari Anita, nggak lama Michael tuh balikan lagi sama Jamie. Oh, CLBK lagi. Soalnya kan tadi lu bilang dia tuh sama Jamie nih gitu kan, tapi kok putus gitu kan. Oh ternyata ada selingan dulu Anita Mui baru CLBK. Cinta lama belum kelar. Terus gimana tuh ceritanya? Akhirnya dia balikan lagi. Dan kali ini berakhir di pelaminan. Ya akhirnya memang kesana juga. Iya. Jadi mereka tuh nikah di tahun 1990. Sekarang usia pernikahan mereka tuh udah 34 tahun. Oh berarti langgeng dong ya sekarang ya. Oh keren. Abis putus dia tahu, wah Jamie yang terbaik buat gua. So sweet. Soalnya kata Jamie apa? Dia makin eksotis. Dari tadi ya kulitnya hitam. Kayak Beckham. Oh ya Beckham ya. Makin tua makin gegah mantep ya. Benar. Bro, mereka kan pernikahannya langgeng ya. Udah 30 tahun sampai sekarang. Itu pasti ada rahasianya nih. Nah, kira-kira rahasianya apa yang bisa dibagikan oleh si Michael tadi? Jadi dia tuh sempat bercerita lah di media gitu kan, diwawancarain. Dia ngungkapin rahasianya itu adalah jangan pernah menyebut istrinya gendut. Sensitif itu kayaknya. Bener juga loh, itu bener banget ya. Even kalau ada yang bilang dia gendut pun, lo harus belain. Gimana belanya versi Michael? Bentuk tubuh setiap orang tuh beda-beda seiring bertambahnya usia. Apalagi setelah dia melahirkan gitu ya. Ini buat family seeker nih, yang suami-suami atau yang buat cowok-cowok ya. Jangan pernah nyebutin pacarmu atau istrimu gendut gitu ya. Walaupun naiknya 10 kilo gitu ya. Oke, itu berarti rahasia pertama yang kita bisa petik ya, bisa kita ambil nih. Ada rahasia keduanya, apalagi? Ada nih. Gimana tuh? Rahasia keduanya adalah melindungi muka si Jamie ini ketika lagi nggak dandan. Apalagi lagi bangun tidur. Iya. Karena kan habis ada iler di sini. Apalagi mereka ini kan public figure ya. Jadi ada aja wartawan yang ngincer-ngincer foto-foto lagi nggak momen yang terbaik. Tapi lucu, ini benar juga sih bro. Kata-kata dia benar loh. Ya jangan bilang gendut itu benar. Terus udah gitu harus belain kalau misalnya lagi nggak dandan. Lagi nggak karuan. Oke. Tapi kan itu muka yang sebenarnya. Aib ya. Tapi tetap bro, artis kan harus tampil wah gitu ya. Oke, jadi setelah tadi kita menerima clue-clue atau rahasia mereka awet pernikahannya. Terus dari pernikahan mereka tuh mereka dikaruniai anak gak tuh? Jadi mereka tuh punya 2 anak, 1 cowok, 1 cewek. Oh, udah lengkap dong ya. Mereka tinggal di Vancouver nih sekarang, Kanada ya. Vancouver tuh. Yang menarik nih, media tuh sering muji Michael karena dia kelihatan awet muda. Ya, kayak tadi lah, kayak Beckham gitu kan. Iya. Makin eksotis gitu kan. Makin tua makin hot, makin mantap. Karena memang dia ini kelihatannya tuh masih bugar. Iya. Penyebabnya adalah apa? Rajin olahraga. Oke. Dia nggak tanggung-tanggung lagi olahraganya ya. Dia dilatih sama petinju MMA yang namanya Suboyan. Bahkan nih video-video dia latihan tuh sering di-upload oleh si Boyan ini di sosial medianya. Keren ya. Jadi dia memang dilatihnya nggak tanggung-tanggung ya. Tapi kan karena memang Michael Muni ini masih cukup eksis nih. Dan sering main di film-film makanya dia action harus juga. Kebugaran dia ya. Yoi, karena penampilan ini penting banget buat seorang aktor. Setuju. Oke, sekarang kita mau bahas tentang anak ceweknya Michael nih. Namanya tuh Phoebe Mew. Phoebe Mew ya. Nah, jadi memang ternyata anak perempuan ini yang mengikuti jejak Michael atau orang tuanya ya di dunia entertainment atau lebih tepatnya ke dunia acting. Dan memang dia tuh nggak mau memulai karirnya tuh di Hong Kong. Kenapa gitu ya? Katanya sih dia nggak mau dianggap numpang tenar sama nama besar bokapnya. Gitu. Makanya dia tuh memulai karirnya di luar Hong Kong. Di luar Hong Kong. Nah, dia tuh pengen dikenal
karena kemampuannya dia sendiri. Ingin membuktikan diri Betul. lah ya. Bahkan dia juga pernah ditawari untuk ikut ajang Miss Hong Kong aja, dia tolak loh. Oh berarti memang cantik Phoebe. Iya, gitu. Dan ternyata memang Phoebe ini juga udah main di banyak film loh. Salah satunya tuh film Margot. Agak susah ngomongnya ya. Margot itu di tahun 2022. Nah, Family Secret ada yang udah pernah nonton belum? Gue belum. Sama gue juga. Kalau memang ada yang udah pernah, tulis-tulis ya di kolom komentar ya. Jadi memang pernah suatu kali nih Phoebe ini ditanya apakah dia pengen main film bareng atau main drama bareng bersama bokapnya gitu kan. Dia bilang kurang terlalu tertarik. Kayaknya mereka beda frekuensi. Iya benar. Iya benar. Kalau si bokapnya nih mainnya film-film yang mainstream. Phoebe ini kelihatannya mainnya film-film yang agak indie yang gitu-gitu. Ya. Film-film yang apa namanya? Makanya karena memang berbeda dari situnya, dia lebih kelihatannya nggak mau. Gitu. Dan memang istilahnya menurut Phoebe itu kerjaan tuh nggak boleh dicampur sama kehidupan pribadi. Oke. Gitu. Selama kalau misalkan mereka alirannya udah sama, bisa lah ya. Bisa. Tapi cuman takutnya gini, kadang-kadang ya takutnya nih pemikiran gua menyelami pikirannya si Phoebe nih. Wah, keren banget ya. Karena kalau misalnya istilahnya udah main bareng di tempat kerjaan, kalau misalnya memang Phoebe-nya agak gimana-gimana sebagai bokap kan kalau main bareng situ pasti akan ngasih tahu apa segala itu Phoebe nggak mau tuh gitu kan. Kita memang udah aja profesional kerja aja gitu. Gue punya skill sendiri. Kelihatannya gitu sih. Bisa jadi guys. Oh iya, gue juga punya info nih soal film dan drama terbarunya Michael. Oh, balik lagi kita ke Michael ya. Oke. Tahun 2021 tuh dia main di drama yang judulnya Flying Tiger 3. Ini udah season ketiganya ya. Berarti ada season 1 dan 2. Terus di tahun 2024 ini, Michael tuh main film yang judulnya Crisis Negotiators. Yang bikin seru film ini, dibintangi juga sama Andy Lau dan Francis Ng. Itu filmnya pasti keren nih. Jaminan mutu kalau ada Andy Lau. Ya, dan sebenarnya Michael New ini punya sejarah yang cukup panjang bareng Andy Lau. Oh iya. Salah satunya mereka pernah kerja bareng di tahun 80-an di film Dragon Family. Oh, lu masih ingat aja ya. Dan tokoh Michael New ini membekas banget. Karena Kenapa di film itu, dia ini penyebab kekacauan dalam keluarganya. Jadi gue inget selalu gitu kan. Mukanya nyebelin itu ya. Iya. Gara-gara temperamen si tokoh yang Michael perankan ini di film itu. Dia tuh jadi kakaknya Andy Lau. Oke. Gara-gara gara-gara dia ini ribut sama keluarga mafia lain, keluarga dia habis bro. Dibantai? Iya, disikat sama mafia lain. Wah, pokoknya kalian harus nonton tuh. Seru bro. Apa judulnya bro? Dragon Family. Oke, Family Secret. Jadi ini cerita tentang Michael New ya. Dari aktor muda yang populer, lalu dia sempat jadi pengusaha yang sukses juga, terus balik lagi ke dunia acting dan masih eksis sampai sekarang. Jadi keren ya. Perjalanan karirnya tuh memang sempet agak terseok-seok sedikit di awal ya. Tapi memang karena menurut gua dia kemampuan aktingnya keren, betul. Penampilannya juga keren, wajar kalau dia bisa comeback dan berhasil lagi. Betul, ya. Dan dia juga bisa menjaga rumah tangganya dengan baik ya kan. Dari gosip-gosip miring, itu yang tadi ya. Nah kalau teman-teman punya cerita tambahan mengenai Michael New, boleh coret-coret di kolom komentar ya. Nah sebenarnya juga kalau penasaran sama aktingnya Michael New, coba deh kalian nonton drama atau filmnya, bisa start dari film yang judulnya Line Walker atau film terbarunya yang tadi Crisis Negotiators atau yang tadi lu bilang Dragon Family. Itu dia aktingnya all out, jadi dijamin gak akan nyesel lah kalau Family Secret nonton ya. Oke, it's wrap. Bungkus.